pagi Pak Satria menjelang siang. Selamat pagi Bu. Pak Satria, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, kali ini kita mau berdiskusi tentang perubahan paradigma pemimpin pembelajaran ya Pak ya. Dokumen yang sudah Bapak kumpulkan tadi, apakah sudah lengkap? Sudah lengkap Bu. Baik Pak. Bapak, apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, baik pembelajaran daring dan bagaimana rencana tindak lanjut dari pendampingan individu 1, serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir. Kalau menurut saya untuk pembelajaran daring ya, mungkin keluh kesahnya sama seperti kawan-kawan yang lain mungkin ya, karena tidak sepenuhnya ilmu itu akan dapat gitu. Banyak dari di samping itu kami banyak belajar mandiri dulu gitu ya, mandiri. Karena tahu sendiri lah kan, daring kan karena kadang kendala jaringan gitu ya, terus persepsi atau pemikiran seseorang kan tidak sama gitu kan, dan juga kita ada juga kalau untuk murid itu kan bisa melihat mereka mengerti, bisa mendengar mereka mengerti, kadang kedua-duanya harus disampaikan gitu. Begitu juga dengan kita gitu kan ya, tidak semuanya ya kita mendengarkan itu mengerti gitu. Sehingga yang saya lakukan yaitu belajar mandiri, tidak cukup dengan daring itu aja gitu. Ya Pak ya, kita sebagai manusia juga seperti murid ya, kita harus ingin memahami juga apa yang disampaikan itu, karena itu tadi otak kita dalam berpikir itu ada yang menggunakan dominan otak kanan, ada yang dominan menggunakan otak kiri. Nah, kemudian terkait hal itu, kadang kalau kita berpikir misalnya nih disuruh berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6 harus dikerjain sesuai urutan, tapi kalau kita dominan, orang yang dominan otak kanan yang bekerja pasti sulit mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu pasti mau yang nomor 6 dulu, nomor 7 dulu. Nah gitu pun juga siswa kita Pak ya. Nah, ya itu karena memang pola pikir orang itu dominan otaknya itu yang bekerja itu ada yang dominan otak kiri, ada yang dominan otak kanan, dan cara menyerap informasi dan mengerjakannya itu berbeda-beda gitu ya Pak ya. Nah, kemudian saya apresiasi Bapak atas kemajuan-kemajuan yang telah Bapak lakukan hampir 2 bulan ini. Tugas-tugas yang Bapak kerjakan di awal sudah terlihat Bapak kreatif dalam membuat tugas, kemudian aktif juga dalam pembelajaran diskusi virtual tatap maya. Kemudian juga tidak banyak, misalnya ada tugas-tugas untuk keterlambatan tidak banyak yang terjadi di Bapak. Nah, saya apresiasi itu Pak ya, tetap semangat ya Pak. Ya, nah sekarang Bapak kita mau ke bagian inti pendampingan, refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah Pak. Bagaimana Pak dengan dukungan kepala sekolah, rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Bapak jalani? Kalau dukungan tentunya dari awal sampai sekarang alhamdulillah kepala sekolah tetap mendukung penuh. Adapun kegiatan-kegiatan seperti istilahnya itu kalau ada tugas dari PDP itu bisa dikondisikan saat mengajar, karena sudah kepala sekolah sudah mengetahui atau sedikit demi sedikit tentang kegiatan yang kita lakukan. Untuk teman sejawat juga begitu, teman-teman juga mengerti bahwa tetap mendukung apapun yang kita programkan, kita buat kegiatannya. Pak, dari hal yang Bapak sampaikan, bentuk dukungan yang
mereka berikan Pak seperti ini dalam bentuk motivasi? Salah satunya motivasi kita biar tetap semangat lagi dalam mengikuti CDP ini. Mungkin salah satunya itu motivasi dan pengertian ya, pengertian sama teman. Tantangan apa yang Bapak hadapi dalam menjalani pendidikan guru penggerak di lingkungan sekolah Bapak ini? Kalau untuk tantangannya ya jelas saya itu agak kewalahan membuat tugas-tugas, tapi sudah saya siasati bahwa harus tuntas gitu sampai due date-nya, jangan sampai due date-nya kelewat gitu. Jadi tantangannya itu sih banyak apa ya istilahnya itu ya, Tugas ya banyak tugas yang itu harus diselesaikan tepat waktu. ya ditugas diselesaikan tepat waktu, sedangkan kita di sekolah ini banyak kegiatan juga gitu kan, seperti kemarin kan adanya tumbuhan itu persiapan AMBK gitu kan, terus yang ditugaskan saya juga gitu kan. Ada juga yang istilahnya itu pergi ke museum. Nah itu kegiatan-kegiatan itu, kunjungan seperti itu diserahkan kepada saya juga gitu kan. Nah jadi benturan-benturan seperti itu yang membuat tantangan saya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada di LMS ataupun tugas-tugas yang lainnya. Mungkin itu Bu. Ya, mungkin terlihat kayak Bapak sama kayak saya masih muda energi dan mau belajar. Semangat ya Pak ya, tugas-tugasnya mungkin ada hikmah di balik semuanya Bapak kerjakan ini. Kemudian bagaimana Bapak menanggapi dan bagaimana apa yang Bapak lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Yang saya lakukan tentunya benar-benar memikirkan sedetail mungkin ini yang mana diutamakan terlebih dahulu. Misalnya nggak menduakan tugas nih gitu ya. Ini sudah kepepet nian kegiatan sekolahnya harus diadakan gitu misalnya. Ya saya berikan waktu untuk kegiatan sekolah dulu, tidak melupakan tugas yang lain. Intinya memaksimalkan waktu sebaik mungkin. Kemudian Pak, rencana Bapak ke depannya sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak yang Bapak jalani maksimal. Nah, rencana Bapak bagaimana supaya pendidikan ini Bapak jalani berjalan maksimal? Tentunya yang saya harapkan dia menjalankan pendidikan ini mendapatkan hasil yang maksimal dengan istilahnya itu konsisten dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Intinya pokoknya apapun kegiatan kita harus tetap konsisten, jangan putus semangat gitu kan, jangan apapun halangannya harus konsisten. Supaya Bapak memotivasi diri Bapak sendiri. Nah, ya memang Pak, dalam keseharian itu banyak faktor-faktor yang bisa mengganggu kita dalam menjalani pendidikan tersebut ya Pak ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Bapak, apa yang sudah Bapak pelajari pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3? Tentunya luar biasa sekali yang didapatkan. Banyak sekali pengalaman yang baru yang saya dapatkan di pembelajaran baik di modul 1
1.2 sampai 1.3 ya. Di dalam modul 1.1 ini ada perubahan konkret pada diri saya sendiri, yaitu akan sadarnya trilogi yang disampaikan oleh Kak Jadi Kenalan. Di antaranya itu kan mencontohkan guru itu sebagai contoh atau teladan bagi murid. Sedangkan selama ini saya rasa kurang mencontohkan yang lebih baik untuk murid-murid saya, seperti disiplin waktu gitu kan, datang terlambat terus sebelum ngikutin itu CGP ini. Setelah itu timbul motivasi saya untuk bergerak, untuk merubah hal itu ke lebih baik lagi. Alhamdulillah terrealisasi dengan baik, Bu. Jadi saya sudah ada simpan video absennya itu untuk motivasi saya sendiri sih. Saya simpan kan, oh ini bulan ini tidak ada terlambatnya gitu. Itu sangat saya rasa sangat berguna sekali bagi saya. Terasa sekali pengaruhnya dengan mengikuti modul 1.1 tersebut. Udah makan? Untung belum makan. Ibu makan makan apa? Aku mau dulu. Udah. Nanti makan dulu ya. Oh, terima kasih banyak, Bu. Saya belum makan. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Iya. Untuk selanjutnya di pembelajaran modul 1.2 ini lebih menantang rupanya gitu kan, karena di situ ada terdapat nilai dan peran guru penggerak. Nah, untuk itu saya rasa yang saya lakukan selama ini ngajar balik, ngajar pulang langsung gitu kan, tidak ada peran yang dapat saya berikan kepada rekan-rekan sejawat atau orang-orang di lingkungan sekitar. Dari nilai tersebut, dari modul 1.2 tersebut mengajarkan saya untuk bergerak membuat suatu kolaborasi dengan rekan sejawat, ya Bu ya. Itu masuk dalam peran penggerak gitu kan. Di sini saya sudah melakukan atau membuat komunitas belajar dengan dengan disepakati oleh kepala sekolah. Komunitas belajarnya itu yaitu bernama Pola Hitam. Pola Hitam itu kolaboratif, kreatif, terus inovatif, tegas, aktif, dan mandiri. Nah, dari situ saya mencoba satu kegiatan dulu, karena di sini satu-satunya yang lulus di JUP saya, jadi harus berusaha keras dulu untuk membangun suatu fondasi untuk kedepannya gitu kan, Bu. Jadi peran yang saya ambil itu saya peran yang berkolaborasi dengan rekan sejawat, diantaranya dengan membuat komunitas belajar. Baik, Pak. Satu. Lanjutnya? Di pembelajaran 1.3 itu tentang visi guru penggerak. Di sini saya menyikapinya dalam diri saya itu tergeraknya membaca visi yang ada di sekolah kami sesuai nggak dengan profil belajar Pancasila, sesuai nggak dengan sudah berpusat pada murid nggak visi tersebut, berpihak pada murid atau tidak gitu kan. Barusan tadi kita membahasnya, alhamdulillah visi yang ada di sekolah kami sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Pak atas jawabannya. Dari yang Bapak sampaikan semua itu
sudah ada diterapkan di kelas juga. Alhamdulillah sudah diterapkan di kelas. Yang pertama kan sebelum-sebelumnya saya banyak kalau menyampaikan materi itu menggunakan metode ceramah saja gitu kan. Iya. Berarti murid cuma sekedar objek, bukan sekedar subjek gitu kan. Nah, jadi untuk setelah mengikuti pelatihan CPP ini, saya memfokuskan murid itu atau pembelajaran itu berpusat kepada murid dengan banyaknya penggunaan media pembelajaran. Bagaimana respon siswa Bapak terkait yang Bapak lakukan di kelas? Kalau siswa SD itu antusiasnya Ya. atau dari dalam dirinya itu kan memang masih apa namanya, masa main-main ya Bu ya. Jadi kalau kita diajak